Tajami. Tanya, jawab, mikir. Tajami terus pikiran Anda dengan kebenaran firman Tuhan dan itu yang akan mengubahkan hidup Anda. Tuhan kok mati? Saudara kita seringkali menanyakan ini tanpa mau mengembangkan pikirannya untuk memahami kebenarannya. Pertanyaannya, Tuhan mana yang mati? Pertanyaan lainnya, adakah Tuhan yang bisa mati? Janganlah menggunakan akal pikiran anak kecil. Jadi saudara kita seringkali tidak memahami pertanyaan yang ini. Jadi wajar saja jika beranggapan jika Yesus yang adalah Tuhan, kok Tuhan mati. Cerdaslah dalam beriman dan temukan kebenarannya. Yang pertama, jangan berhenti belajar. Jika saudara hanya tahu Yesus mati, saudara tidak akan menemukan Tuhan yang hidup. Janganlah saudara ketinggalan pelajaran. Ini yang Tuhan katakan atau yang Tuhan nyatakan. Yang kedua, Yesus memang mati disalibkan. Itu bukti kebenaran Alkitab yang sudah dinubuatkan oleh para nabi dan secara hukum sangat benar. Urutan kronologis peristiwa ada, lokasi kejadian perkara, dan saksi mata banyak. Yang ketiga, Yesus mati dalam keadaan sebagai manusia. Filipi 2 ayat yang ke-8. Dia terbunuh juga dalam keadaan sebagai manusia. 1 Petrus 3 ayat 18. Yang keempat, tetapi Yesus bangkit itu juga bukti kebenaran Alkitab. Ada orang yang mati disebut mati suri tetapi hidup kembali dan pada akhirnya mati lagi. Tetapi Yesus berbeda, mati, bangkit, hidup dan tidak mati lagi. Roma 6 ayat 9. Yang kelima, tidak ada Tuhan yang mati karena Tuhan adalah Tuhan yang kekal, hidup selama-lamanya. Tuhan yang mati adalah berhala, punya mata tidak bisa melihat, punya mulut tidak bisa bicara, tidak punya hati, tidak ada perasaannya, tidak ada belas kasihannya dan kepeduliannya, tidak dapat menolong manusia dan menyelamatkan manusia. Yang keenam, Yesus adalah firman dan roh. Firman itu adalah benih yang kekal. Adakah firman dan roh yang bisa mati? Yang ketujuh, bukti Yesus hidup, dia terus bekerja untuk menyelamatkan manusia. Firman-Nya hidup, memberikan hidup yang kekal. Dan mujizat kuasa Tuhan terjadi di dalam nama Yesus. Dan dia juga berjanji akan datang kembali ke dalam dunia menjemput umatnya yang sudah mempersiapkan diri hidup benar, hidup kudus. Yang kedelapan, silakan saudara buktikan sendiri siapa yang disembah dan yang dipercayainya. Apakah Tuhan yang mati atau Tuhan yang hidup? Mudah saja cara untuk membuktikannya. Apakah Tuhanmu bisa berbicara kepada manusia, berfirman kepada saudara? Janganlah banyak berbantah dan berdebat. Tuhan bla 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 bla. Buktikan kebenarannya dan temukan jawabannya. Saudara harus tahu dan mengerti jika setan yang adalah roh bisa bicara kepada manusia, apakah saudara tidak yakin dan tidak percaya dan tidak mau berpikir bahwa Tuhan juga bisa berbicara kepada manusia? Namanya hidup pasti bisa berbicara. Tuhan berbicara berarti Tuhan berfirman. Dan jika itu suara Tuhan, pasti sejalan dengan firman-Nya yang ada tertulis di dalam Alkitab, yang adalah firman Tuhan. Jika Tuhanmu tidak pernah berbicara, tanda tanya. Berarti Tuhanmu Tuhan yang mati, Tuhan palsu. Yang kesembilan, Yesus Tuhan yang hidup. Apa buktinya? Dia selalu menjawab pertanyaan yang tidak kita mengerti. Bukan hanya kuasa mujizatnya terjadi di dalam namanya. Dialah sumber hikmat dan pengetahuan. Dialah jawaban daripada segala masalah kehidupan manusia. Yang ke-10, jika saudara bertanya kepada saya, Tuhan bicara apa? Banyak sekali yang Tuhan katakan dan Tuhan ajarkan. Salah satunya tentang persepuluhan.
Tuhan berikan hikmat, pengetahuan, dan pengajarannya untuk meluruskan kesalahan pemahaman-pemahaman banyak orang yang tidak alkitabiah, tidak sesuai dengan firman Tuhan. Dan ini yang terpenting, banyak orang tahu tentang Tuhan dan tidak mengenal Tuhan dengan benar. Ajarkanlah ini kepada semua orang. Dan Tuhan katakan, kasihku untuk semua manusia. Tuhan memberkati.